Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hosting website tentang tema sistem kependudukan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Kesha Fatia. Saya Maria Kardiniana Nena. Saya Ana Laras Putri Agalianka. Saya Veronica Nunikedang. Saya Muhammad Rafiadiatma. Saya Muhammad Rizky Pagatulia. Saya Tita. Selanjutnya, materi akan dibuka dengan Veronica. Silakan Veronica. Nah, di sini ada login admin atau petugas. Nah, fitur login berfungsi sebagai sistem keamanan agar hanya pengguna yang bisa memiliki akun yang dapat mengakses aplikasi. Pengguna harus memasukkan NIK, kita masukkan NIK, username, password, dan pilih role yang sudah terdaftar di database. Nah, klik login. Nah, jika username atau password yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa data login tidak valid. Bahwa loginnya gagal dan pengguna diminta mencoba kembali. Nah, kita masukkan lagi. Dan juga pilih role. Klik login. Nah, jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Dengan adanya fitur login ini, data kependudukan menjadi lebih aman karena tidak semua orang dapat melihat atau mengubah data. Pada sistem ini, fitur login hanya diakses oleh admin dan petugas yang sudah memiliki akun. Pengguna harus memasukkan username dan password yang sesuai dengan data yang tersimpan di database. Setelah berhasil login, sistem akan memeriksa hak akses pengguna. Nah, jika yang diakses petugas hanya bisa melihat datanya, tapi tidak bisa merubah atau menghapus datanya. Oke, ini saya akan menjelaskan halaman dashboard. Jadi di dashboard ini adalah halaman pertama yang muncul saat website dibuka. Bisa dibilang ini adalah halaman utama dari sistem informasi kependudukan. Di bagian atas ada nama website, yaitu Sistem Informasi Kependudukan. Terus di bagian tengahnya ada ucapan selamat datang sebagai tampilan awal untuk pengguna. Nah, di bagian bawahnya ada dua tombol, yaitu tambah data dan lihat data. Tombol tambah data dipakai kalau kita mau memasukkan data penduduk baru ke dalam sistem. Sedangkan tombol lihat data digunakan untuk melihat semua data yang sudah tersimpan di database. Selanjutnya, itu adalah form pengisian data penduduk. Nah, di form ini itu ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah NIK yang berisi 16 digit. Terus kita juga harus isi nama lengkap kita sesuai dengan KTP. Terus juga kita memilih jenis kelamin, tempat lahirnya, tanggal lahir, terus kita juga harus memilih mengisi agamanya, pekerjaan, dan yang terakhir adalah kita harus mengisi alamat.
Setelah itu, kita bisa memilih apakah ingin menyimpan data dengan tombol simpan data atau kembali. Nah, jika kita memilih kembali, maka website akan kembali ke tampilan dashboard. Selanjutnya pada halaman ini merupakan halaman konfirmasi setelah pengguna berhasil menyimpan data penduduk. Setelah tombol simpan ditekan pada halaman yang sebelumnya, sistem akan memproses data yang telah diinput, kemudian menyimpannya ke dalam database. Jika proses berhasil, maka seperti di layar ini akan ada bacaannya data berhasil disimpan, sebagai tanda bahwa data sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya, di sini ada dua tombol lagi, ada tombol tambah data lagi dan juga lihat data. Pada tombol tambah data lagi itu berfungsi untuk kembali ke halaman input agar pengguna dapat menambahkan data penduduk yang baru. Di sini kita bisa lihat. Dan juga selanjutnya ada tombol lihat data. Di tombol lihat data digunakan untuk membuka halaman yang menampilkan seluruh data penduduk yang tersimpan di database seperti ini. Jadi keseluruhannya halaman ini berfungsi sebagai konfirmasi keberhasilan penyimpanan data, sekaligus mempermudah pengguna dalam melanjutkan aktivitas berikutnya. Selanjutnya ada data penduduk. Pada kolom section ini menampilkan data-data yang sudah diinput oleh pengguna atau admin ke dalam database. Jadi data-data yang ada di bawah ini adalah data-data yang sudah ada pada database, sudah masuk ke dalam database. Untuk bagian-bagiannya di sini kita bisa masih mau beberapa data yang bakal ditampilkan di section pertama. Misalnya mau 10 data, kalau 10 data maka tampilan tadi yang bakal ditampilkan. Nanti dia otomatis bakal bikin section lagi agar data yang lain tetap masuk. Kalau misalnya kita ganti ke 25, itu datanya bakal ditampilkan sampai 25. Lalu di sini juga ada opsi edit dan hapus. Di sini admin bisa mengedit data penduduk. Misalnya ada perubahan, misalnya ada pengguna atau penduduk tiba-tiba mengganti pekerjaannya menjadi buruh atau menjadi wirausahawan dari karyawan, dia bisa mengedit datanya. Lalu apabila penduduk sudah nggak berada di wilayah tersebut, data penduduk tersebut bisa dihapus. Kita bisa mencari penduduk, misalkan kita mau mencarinya sesuai dengan kategori jenis kelamin. Bila kita hanya mau mencari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, maka dia otomatis akan menampilkan penduduk yang hanya jenis kelaminnya perempuan atau data penduduknya. Nah, untuk misalnya kalau ada penduduk yang ada perubahan datanya seperti pekerjaannya, itu bisa jadi contohnya. Selanjutnya di sini ada bagian tampilan edit data penduduk. Di sini ada data penduduk ini digunakan apabila data penduduk yang salah atau perlu diperbarui. Jadi ketika tombol edit yang dipilih, sistem akan menampilkan data yang sudah tersimpan ke dalam form seperti nick, nama, jenis kelamin, tempat lahir, agama, tempat pekerjaan, dan alamat, dan seterusnya. Setelah data diperbaiki, pengguna cukup menekan tombol update data
Selanjutnya itu sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database sehingga data lama otomatis diperbarui. Selanjutnya yaitu database. Ini saya buat bernama kependudukan. Database ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data penduduk agar lebih rapi, terstruktur, serta memudahkan proses pengolahan data. Di dalam database ini terdapat satu tabel, yaitu penduduk, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi penduduk. Tabel penduduk memiliki 9 field, yaitu ID, NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat. Field ID digunakan sebagai primary key dengan auto increment sehingga setiap data memiliki nomor identitas yang berbeda. Sementara itu, field lainnya digunakan untuk menyimpan identitas lengkap seperti setiap penduduk. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Ada yang Ngantuk.